Seorang maklar mobil bernama Edi Suwanto berusaha keras untuk menolong sahabatnya Henry Taryatmo. Selama perjalanan menuju Wonogiri, Edi meyakinkan Henry bisa memberikan solusi. Saat itu, Henry terjepit tunggakan utang yang sudah lewat batas waktu. Lantaran menemui jalan buntu, Henry pun nekat menggadaikan mobil yang disewanya beberapa hari lalu. Sebagai sopir taksi online, inilah cara paling praktis, bukan yang lain. Mobil yang digadai berstatus milik temannya, Satya Arif Ulama, 4,2 juta rupiah harga sewanya. Kamu tenang saja Henry, temanku yang di Sendang Hijau pasti akan bantu. Karena dia sangat percaya sama saya. Iya Di, ini aku nanti minta tolong banget ini. Karena aku udah nggak tahu harus gimana lagi ini, udah terpaksa. Gini, pokoknya nanti kamu diam saja. Biar aku yang bicara, semuanya akan beres. Mobil ini akan aman. Yang penting, kedua belah pihak sepakat. Iya. Yang penting, kita pulang bisa bawa uang, aku bisa bayar utangku, Di. Iya, Hen. Santai aja ya. Henry berharap penuh pada ucapan Edi tanpa ragu. Meski dibayangi resiko perbuatannya melanggar hukum, Henry sudah mafhum. Di Duku Keblokan Desa Sendang Ijo, Henry dipandu Edi Suwanto bertemu dengan seseorang bernama Saimo. Setelah Saimo puas memeriksa kendaraan, Edi mulai mengajukan penawaran dengan imbalan bunga 10% termasuk dalam nominal uang tebusan. Bagaimana Mas? Mobilnya masih bagus kan? Bisa bantu kan Mas? Jadi untungnya buat saya apa, Mas? Begini, Mas, begini. Saya kesini untuk membantu Henry. Henry ini sangat butuh sekali uang, Mas. Kasihan sama dia. Anak dan istrinya sekarang ini lagi menunggu kabar baik dari dia. Iya, Mas. Jadi gini, kalau saya sama Mas Edi kan udah kenal baik. Iya. Sementara saya sama Mas Henry kan baru kenal ini. Iya. Jadi jaminan untuk saya tuh apa? Mas Edi jaminannya. Iya. Saya yang jadi jaminannya. Jadi begini Mas. Mobil ini mau digadai senilai 32 juta rupiah. Itu pun sudah termasuk komisi saya 500.000. Lalu mobil ini akan ditebus dalam jangka waktu 1 bulan dengan bunga 10%. Bagaimana? Besar kan Mas untungnya? Ya udah. Tapi Mas Edi jadi jaminannya ya? Iya. Saya yang jadi jaminan. Kalau gitu sekarang dibuatin kwitansinya deh. Henry akhirnya bisa bernafas lega setelah berhasil menggadai mobil temannya seharga 32 juta rupiah. Menggadai barang milik orang. Terbelenggu lingkaran setan, Henry melunasi tunggakan utang dengan hasil uang gadaian, melahirkan lagi utang baru demi menutupi utang yang lebih dahulu. Gali lubang, tutup lubang. Ini uangnya. Saya percaya sama saya dia. Iya Mas. Lagian mobil ini masih sama saya juga kan. Ya. Saya takut, Pak. Mereka datang lagi terus ngamuk. Kasihan ibu, Pak. Sampai ketakutan kayak gitu. Iya, Bu. Ini aku juga lagi bingung juga. Mau nyari-nyari pinjaman lagi. Cari pinjaman lagi. Terus sampai kapan, Pak? Kita bebas bayar utangnya. Makanya Bapak tuh harus lebih giat lagi kerjanya. Jangan kerjanya cuma main online aja. Ingat umur, Pak. Iya, Bu, iya. Bapak
bakal kerja lebih giat lagi. Toh sekali-sekali tuh dengerin omongan istri. Setelah 30 hari berlalu, Henry kembali diburu. Seperti menyunggi bara api di atas kepala sendiri, Henry sedang pusing 7 keliling mencari solusi. Istrinya Titik pun bercerita bahwa 2 orang mengaku teman Henry kembali sambangi rumah, menagih janji untuk menebus mobil yang digadainya. Henry yang lelah menjadi lengah. Ia tiada waspada, bahaya sudah menunggu di depan pintu rumahnya. Hei, Henry! Ya aku. Mau kemana kamu? Ampun mas. Masuk rumah. Ampun mas, tolong saya mas. Kapan kamu mau tebus mobil kamu? Atau mau dijelaskan di kantor polisi? Sabar. Sabar, Mas Aimo sabar. Jangan pakai kekerasan. Saya tahu Henry, dia pasti akan melunasi hutang-hutangnya. Omong kosong! Iya mas. Tolong jangan melibatkan polisi mas. Pasti saya bayar mas. Iya, tenang. Pasti saya... Ampun mas, ampun. Tenang mas, tenang. Saya pasti tebus mobilnya, tapi saya perlu waktu. Iya mas, sabar. Jangan pakai kekerasan. Dia pasti melunasi hutang-hutangnya mas. Saya tahu Henry mas. Sabar. Kasih dia waktu mas, kasih dia waktu. Oke, saya kasih waktu 1 minggu. Kalau 1 minggu depan tanggal 22 belum ada uangnya, saya laporin kamu ke polisi. Biar sekalian kamu di penjara. Ingat Henry, kamu harus menyediakan uang secepatnya, ya. Dan ingat, kamu punya tanggung jawab anak dan istri. Ingat itu ya. Ingat. Makasih ya. Makasih ya. Sabar ya. Ingat kamu. Namun seperti menegakkan benang basah, usaha Henry sia-sia sebab tak sepeser pun uang didapatnya setelah 5 hari pontang-panting kemana-mana. Padahal ia harus sedia sekitar 35 juta rupiah. Melayani antar jemput tamunya, si sopir taksi online menyewa mobil Suranto tetangganya. Suranto teman karib sedari kecil hingga mereka dewasa. Henry merasa sudah melakukan segalanya, namun hasil seharian berjerih payah sama sekali tidak mendekati jumlah uang yang dibutuhkannya. Sesuai map ya mbak ya? Iya, sesuai map ya Pak. Sini ya mbak ya? Bener mbak? Tanggal 22, tenggat waktu kedua sudah di depan mata. Namun di tangannya, uang yang terkumpul belumlah mencapai 35 juta rupiah. Pikirannya kusut karena penyesalan dan rasa bersalah. Bila mencari pinjaman mustahil pula. Tidak ada lagi barang jaminan yang bisa digadaikannya. Henry putus asa. Namun Henry tak mau masuk penjara. Di lingkungannya, Suranto sekeluarga dikenal ramah. Pengusaha mobil sewaan itu tak pernah bermasalah. Mereka pun selalu aktif dalam setiap kegiatan warga. Sementara hubungannya dengan Henry, mereka kerap bekerja sama, saling tolong-menolong antar sesama. Pula sobat lama. Lantaran jangka waktu sewa mobil 12 jam saja, Henry memulangkan mobil Suranto ke rumah dengan uang setoran sewa sebesar Rp250.000. Dini hari setibanya, penghuni rumah sudah terlelap semua.
Mbak. Setengah jam lamanya, Henry mengetuk pintu depan rumah sobatnya. Namun tak ada tanda-tanda penghuninya terjaga. Mas, Mbak. Henry mencoba segala cara, namun belum berhasil juga. Sudah hampir 1 jam Henry berusaha membangunkan mereka. Lantas dicobanya lagi lewat pintu di dalam garasi. Mas. Mbak. Mas. Mbak. Siapa sih malam-malam? Iya, sebentar. Siapa sih? Ya. Mas, udah lama nunggu. Iya, Mbak. Ini mau balikin mobil. Lah, kamu nanti pulangnya naik apa? Pakai aja dulu, biar cepet tidur di rumah. Makasih, nggak usah, Mbak. Saya naik ojek aja. Oh, ya sudah kalau gitu. Tapi ini lama, Mbak, nggak dapat. Nggak ada aja ojeknya, Mas. Iya. Ya udah kalau gitu tunggu di ruang tamu aja dulu, Mas. Ayo masuk, Mas. Iya. Lantaran dianggap sudah seperti saudara, Sri mengajak Henry agar menunggu di dalam rumah tanpa sedikit pun terbesit rasa curiga. Sri membiarkan Henry leluasa begitu saja, sementara ia kembali ke kamarnya. Bingung aku. Apa yang harus aku lakukan? Udah jelas aku nggak mau di penjara. Tapi bayar utang puluhan juta seperti itu duit dari mana? 1 juta aja nggak ada. Ini ojek juga nggak dapat lagi. Sembari ia menunggu berhasilnya pesanan, sebuah ide tiba-tiba melintas dalam pikiran. Jalan pintas untuk menutup semua utangnya sampai tuntas, yakni merampas lalu menjual mobil milik Suranto. Namun Henry sempat menahan diri karena memikirkan risiko. Alhasil tersebab bertumpuk utang, pikiran Henry terombang-ambing di persimpangan. Kemudian tak lama, gelagat Henry mulai condong pada opsi menggasak mobil saja. Saat berada di dapur, Henry pun menyusun rencana. Sebilah pisau dibetot, lantas diselipkan lekas di bagian pinggang belakangnya. Henry gelap mata, yang dipikirkannya hanyalah merebut kembali kunci mobil dengan segera. Seolah aksinya dituntun oleh setan neraka. Segala kebaikan keluarga Suranto selama ini lantas dilupakannya. Mbak, Mas, Mbak. Iya. Saya mau pamit pulang, Mbak. Oh iya, sebentar. Oh iya, Mas. Sudah dapat ojek online-nya? Sudah, Mbak. Terus, oh iya, Mbak, ini mau nitip yang 250 dulu, Mbak. Sebentar saya hitung ya. Iya. Celaka, Sri tiada menyangka maut di depan mata. Henry melihat kesempatan, ia langsung menikam korban.
Henry melanjutkan serial keji. Mama, papa, mama. Kakak. Empat nyawa satu keluarga dihabisi Henry tanpa iba. Sekeluarga sobat lama tiada sisa. Tanpa digayuti rasa bersalah, Henry mencuci bersih tangan dan bajunya yang terciprat noda darah. Henry justru terlihat lebih tenang, emosinya tak lagi terguncang. Seolah puas dahaganya, Henry pun melanjutkan aksinya. Henry menutup mata atas putusnya garis keturunan Suranto, sobat masa sedari kecilnya. Selanjutnya Henry menggeratak leluasa, mencari kunci mobil beserta suratnya. Sejurus kemudian, Henry pergi meninggalkan lokasi kejadian. Lantas Henry menjadi tamak. Sepeda motor tua milik Suranto juga digasak. Jelang pagi, Henry bergegas pergi. Ia mengejar waktu pulang ke rumah, kira-kira 1 kilometer jaraknya, karena harus mengantar Titi istrinya pergi bekerja. Sesudah mandi serta berganti pakaian di rumah, Henry setia mengantar Titi menuju tempat kerjanya. Gelagatnya pun sudah berubah, tiada lagi tersisa murung di wajah. Namun Titi tak menaruh curiga pada pembawaan berseri-seri sang suami. Laknatnya, selepas mengantar istrinya, Henry melanjutkan kembali aksi jahatnya. Henry membuang pisau dan semua barang bukti untuk menghilangkan jejak Rajapati. Henry benar-benar nekat kali ini, sebab Henry cukup berani kembali ke rumah Suranto lokasi Rajapati, lalu menggondol kabur mobil sobatnya menjelang tengah hari. Dengan mengaku bernama Suranto, Henry Taryatmo menjual mobil korban pada seorang pemilik showroom bernama Mulyono. Henry bisa meyakinkan Mulyono berbekal BPKB asli dan KTP milik Suranto. Lantas Mulyono memberikan harga penawaran, maka terjadilah transaksi dengan harga kesepakatan sebesar 82 juta rupiah akan diserahkan. Gimana Pak? 90 saya maunya Pak. Kalau 90... 80 saya berani. Jangan lah Pak, jangan 80 lah. 82 deh, 82. 80. Oke lah, kalau 82. Tapi ini surat-suratnya ada kan? Lengkap Pak, lengkap. Oke, lengkap. siap. Jadi deal nih 82. Oke, siap. Oke. Jadi, Saya iya. bikin cek kwitansi aja. Mas, ini ceknya silahkan 82 juta. Ini BPKB-nya saya kasih. Ya. Oh iya, kuncinya. Ini kuncinya, ini STNK-nya. Kasih, kasih, Mas.
Terima kasih, Mas. Semoga ini uangnya bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya. Lantas Henry pun pesta pora merayakan hasil rampasan senilai 82 juta rupiah. Seolah mendapatkan kesempatan kedua, Henry melunasi tunggakan semua utangnya. Seluruhnya berjumlah 73,5 juta rupiah. Dengan sisa duit sebanyak 8,5 juta rupiah, ia salurkan pula untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya. Bahkan yang tak disangka, sisa duit juga dipakai untuk 2 kali berkencan dengan wanita tunasusila. Hina, Henry sudah lupa, ia tertawa di atas kematian 4 nyawa 1 keluarga. Itu loh Pak, teman kamu. Sopo? Mas Suranto dibunuh sekeluarga. Istri dan 2 anaknya udah rame loh Pak, di grup taksi online. Masa toh Bu? Nggak mungkin. Mas Suranto tuh baik orangnya. Nggak mungkin dia nggak punya musuh. Iya bener Pak, Mas Suranto. Yaudah Pak, kita ke rumahnya sekarang. Sekarang? Ayo Pak, cepet. Ayo cepetan. Buruan ayo. Iya. Buruan. Warga Kecamatan Baki, Sukoharjo berhubungi kediaman Suranto sesaat setelah pengurus RT beserta pemuda setempat menemukan Suranto, istrinya Sri Andayani beserta 2 anak lelaki mereka, Rafael dan Dinar, berkelimpangan sudah tak bernyawa. Ironisnya, di antara kerumunan warga terdapat pula Henry beserta istrinya Titik ikut menyaksikan peristiwa. Hasil visum RSUD Surakarta memastikan kematian korban disebabkan luka akibat trauma tajam dengan perkiraan waktu kematian 2-3 hari sebelum pemeriksaan. Selang beberapa jam pasca 4 mayat ditemukan, aparat Polresta Sukoharjo melakukan penangkapan. Henry Taryatmo bin Saiman disebut polisi melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan. Henry diringkus di rumahnya selang beberapa jam pasca penemuan jenazah korban. Polisi sebelumnya mendapatkan seorang saksi mata, yakni tetangga korban pada malam peristiwa. Polisi mantap menetapkan Henry sebagai tersangka setelah menghimpun sejumlah alat bukti serta pengakuan tersangka. Henry gamblang mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya. Henry Taryatmo membantai ludes keluarga teman sedari kecilnya, Suranto, sobat kental tapi jagal. Sangat menyesal, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena waktu itu pikiran saya begitu kacau, kalut, sehingga pikiran saya seperti dibutakan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Berbondong-bondonglah warga Kecamatan Baki menghadiri pemakaman Suranto sekeluarga sebagai tanda simpati. Mereka menilai aksi Henry sungguh keji yang layak bila diganjar hukuman mati. Hukum mati, keluarga menginginkan itu. Karena ini sangat sadis. Sangat sadis. Jadi kita bukan hanya keluarga, warga masyarakat semua menginginkan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati.
pemudik apa ya?